Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tulisan dari Haryo Triaji. Untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Keluarga Penyembah Berhala. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Keluarga itu kompak untuk mengikat kontrak tumbal dan pesugihan. Namun kisah mereka berbelok tajam, tak terduga di ujung nyawa. Tidak hanya warga sekitar yang menyimpan kecurigaan itu. Saya rasa hampir semua orang di kota ini menyimpan pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa keluarga yang awalnya begitu melarat menjadi super kaya dalam hitungan minggu? Sebuah pola lama yang terus terjadi. Berita lama yang tak akan habis diceritakan sepanjang keturunan Adam dan Hawa. Pagi sebelum kisah ini saya tuliskan, kabar meninggalnya anggota keluarga super kaya itu terdengar di telinga kami. Saya, istri, dan mertua saya diam sejenak setelah mendengar kabar itu. Konon, salah satu anggota keluarga itu meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun, dugaan tentang pesugihan lebih dominan ketimbang kabar yang beredar. Keluarga super kaya yang saya maksud adalah sebuah keluarga kecil yang dulu bisa dibilang melarat. Keluarga itu beranggotakan 5 orang, Mbah Rejo, Pak Marno, Mardi, Hasan, dan Lek Sardi. Istri Pak Marno dikatakan sudah meninggal sejak lama. Konon, kemiskinan membuat istri Pak Marno stres lalu meninggal. Tak ada yang tahu sih kebenarannya. Mbah Rejo sudah berusia 82 tahun. Sudah dipanggil Mbah Buyut oleh tetangga sekitar. Tubuhnya masih cukup segar. Suaranya masih terdengar menggelegar. Dan hidupnya selalu lurus, bahkan ketika kemiskinan menjadi teman sehari-harinya. Beliau sangat jarang mengeluh. Pak Marno, anaknya, tidak bisa dikatakan pemalas. Entah kenapa dia tak pernah mujur ketika bekerja atau membuka usaha sendiri. Dua anaknya, Mardi dan Hasan, tidak jauh berbeda. Bahkan kemiskinan malah mendekatkan keduanya ke hal-hal yang bersifat gaib. Keduanya mulai percaya bahwa hidup mereka hanya bisa berubah lewat tumbal pesugihan. Mardi dan Hasan dikatakan paman mereka, Lek Sardi, adalah contoh orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Singkat kata, mereka adalah korban dari ketimpangan jabatan dan kekuasaan, yang mana tak bisa saya ceritakan di sini. Keluarga ini putus asa, tanah mereka hilang, kebun untuk investasi dijarah. Nyala semangat hidup mereka sudah lama meredup. Diawali oleh Pak Marno, salah satu pekerjaan Pak Marno adalah pengepul ban bekas. Profesi yang belum lama ia geluti setelah gonta-ganti pekerjaan. Salah satu tujuannya mencari ban bekas adalah garasi bus. Saat itu, bus dalam kota masih ramai. Pak Marno cocok dengan para pegawai di sana, termasuk dengan pemilik garasi bus itu. Dari pengepul ban bekas, Pak Marno mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai pegawai tetap di sana. Tugas Pak Marno adalah bersih-bersih kantor sampai mengantar si pemilik garasi bus berbelanja kebutuhan armada. Kedua anaknya, Mardi dan Hasan, bekerja di pasar. Mardi berjualan sayur mayur, sementara Hasan bekerja di sebuah warung mie ayam yang masih berdekatan dengan pasar. Sementara Lik Sardi bekerja sebagai buruh tani sekaligus ikut menjaga kebun kelapa. Keempat anggota keluarga melarat itu bekerja dengan segala daya yang mereka bisa. Namun, gaji yang mereka dapatkan tak sebanding dengan kekecewaan karena ketidakadilan di
ditambah beban ekonomi yang mereka rasakan. Jalan pintas itu akhirnya ditempuh bersama-sama, dimulai dari Pak Marno. Pak Marno yang semakin dekat dengan pemilik garasi bus mendapat cerita bahwa pengusaha transportasi itu menggunakan jasa paranormal supaya langgeng pekerjaannya. Tolong bagian ini diingat. Jasa paranormal hanya digunakan supaya usaha bisa bertahan, tidak untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Kenapa begitu? Kalau bisa langsung sukses, bukannya ke depannya lebih enak? Tanya Pak Marno kepada pemilik garasi. Pemilik garasi menjelaskan secara singkat, intinya jika ingin mengincar kesuksesan dalam waktu singkat, tumbal yang dituntut sudah tak masuk akal, yaitu nyawa. Lebih baik ambil pelet standar daripada nyawa hilang. Konsep pesugihan adalah mengambil rezeki dari keturunan yang akan datang. Menurutnya, itu saja sudah cukup menyiksa, tak perlu berlebihan. Suatu ketika, pemilik garasi mengajak Pak Marno menemui paranormal. Ia menjaga pesugihan armadanya. Pak Marno banyak belajar dari beberapa pertemuan itu, termasuk mengajak Hasan dan Lisardi. Sejak saat itu, Pak Marno sudah menyiapkan hasrat pribadinya. Kedekatan Pak Marno dengan pemilik garasi bus membuatnya mudah mendapatkan akses paranormal itu. Kesempatan yang sebetulnya sulit dipakai oleh orang biasa. Paranormal di selatan kota itu memang pilih-pilih klien. Kemunculan itu mengantarkan Pak Marno mempelajari salah satu kontrak gaib untuk sukses dalam waktu singkat. Kontrak gaib itu ada banyak ragamnya. Syaratnya juga cukup rumit. Kalau boleh menyederhanakannya, kontrak gaib itu membutuhkan tumbal nyawa. Tidak harus dari lingkar keluarga, bisa siapa saja. Inilah salah satu kontrak gaib yang sangat jahat. Pak Marno, kedua anaknya, dan Lisardi sepakat untuk sama-sama mengikat kontrak. Mbah Rejo naik pitam ketika tahu keturunannya hendak mengikat kontrak tumbal pesugihan demi keluar dari jerat kemiskinan. Mbah Rejo tidak terima, namun usia memang tak berbohong. Dia tak berdaya ketika kehabisan nafas setelah mengamuk. Malam itu, Mbah Rejo hanya bisa berbaring menahan sakit di dada karena sesak. Kecewa yang begitu dalam kepada anak keturunannya. Dia hanya bisa menangis sembari memohon maaf kepada Gusti Allah. Singkat cerita, keempat orang penuh kekecewaan itu mengikat kontrak gaib. Mereka mulai menyembah berhala, melupakan ajaran Tuhan. Pak Marno pun semakin dekat dengan pemilik garasi. Hingga sekitar 1 bulan kemudian, Pak Marno ditunjuk sebagai kepala garasi. Padahal di sana masih banyak pegawai yang lebih mumpuni dan berpengalaman. Penunjukan ini anehnya tak menimbulkan pertentangan. Semuanya damai dan aman. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran besar kekuatan kontrak gaib itu. Karir kedua anaknya langsung moncer kurang dari 1 minggu. Mardi dipasrai satu toko di pasar. Sementara itu, Hasan mengambil alih usaha mie ayam, di mana sebelumnya cuma sebatas pegawai. Lik Sardi bernasib seperti Pak Marno, disayang oleh pemilik kebun. Ia bahkan dijanjikan akan mendapat sertifikat dari sebagian kebun yang kelak akan menjadi miliknya. Seperti yang saya ceritakan di atas, dalam hitungan minggu, kata melarat sudah jauh dari keluarga Pak Marno. Hidup mereka berubah drastis. Masing-masing mendapat kontrak yang berbeda. Pak Marno dan Lik Sardi mendapat kontrak pengasihan dan pengikat. Mardi dan Hasan mendapat kontrak pesugihan penarik uang dan kesaktian. Kontraknya boleh berbeda, tapi syaratnya sama, yaitu tumbal nyawa. Dalam hitungan minggu, mereka bisa dibilang sudah kaya
jika dibandingkan dengan tetangga dan nasib mereka yang dulu. Dalam hitungan tahun, Pak Marno sudah menjadi pemilik garasi bus itu. Dulu, armada Pak Marno sempat merajai jalanan di kota ini, sebelum amblas karena tumbal salah sasaran. Mardi menjadi distributor sayuran segar ke beberapa provinsi. Hasan berjualan mie ayam yang rasanya jauh dari kata enak, tapi bisa membangun beberapa kontrakan terbesar di beberapa kecamatan. Lik Sardi menjadi pemilik puluhan petak sawah dan kebun kelapa. Bahkan dalam waktu dekat, greenhouse milik Sardi sudah selesai dibangun. Cerita di atas adalah perjalanan kesuksesan keluarga Pak Marno dalam waktu singkat. Kini kita masuk ke bagian tragedi yang mulai dialami keluarga kecil ini. Anggota keluarga yang baru saja meninggal adalah Hasan. Salah satu berkah dari kontrak yang diterimanya adalah berupa kesaktian. Selama beberapa bulan, Hasan memang mulai kedatangan banyak tamu untuk memakai jasanya. Sore kemarin, Hasan mendapat telepon dari salah satu pelanggannya yang bersedia memenuhi syarat ritual menggandakan uang. Warga melihat Hasan keluar dari rumah dengan wajah yang tampak sumringah. Dia menyapa warga yang berkumpul di pos ronda. Katanya mau menjemput rezeki. Malam harinya keluarga Pak Marno dikagetkan dengan telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa Hasan mengalami laka lantas di dekat jalur provinsi. Tidak ada luka luar yang dialaminya, padahal mobil yang dikendarainya ringsek di bagian depan. Namun, kata orang, organ dalamnya hancur. Terlihat dari tubuhnya yang berubah menjadi warna ungu. Saya tidak paham. Mulai saat itu, ada desas-desus soal tumbal mulai terdengar. Ada yang menduga bahwa Hasan dijadikan tumbal oleh saudaranya sendiri. Pasalnya, selama beberapa minggu terakhir, di jalan desa sering ada uang jatuh. Karena terlalu sering, warga menjadi curiga. Jangan-jangan itu uang tumbal yang akan membuat celaka siapa saja yang mengambilnya. Jika dipikirkan lagi, hanya keluarga Pak Marno yang punya kekuatan seperti itu. Kelebihan yang sudah menjadi rahasia umum dan meresahkan warga. Pasalnya, beberapa bulan yang lalu, 2 warga meninggal dunia karena memungut dan menyimpan uang tumbal tersebut. Katanya, 2 warga itu meninggal karena COVID-19. Namun tak ada yang percaya bahwa keduanya termasuk warga yang jarang keluar dari rumah. Pagi tadi, Pak Marno dan Mardi lebih banyak diam ketika warga sibuk mendirikan tenda untuk melayat. Sementara itu, Lik Sardi tidak terlihat. Sebuah pagi yang seharusnya muram, tapi hawa terasa lebih kepada mencekam. Rasanya begitu tegang. Sebuah pagi yang ketika hampir menanjak siang, sebuah kegaduhan meledak dari rumah. Beberapa ibu tetangga yang sedang membersihkan rumah teriak histeris. Mbah Buyut, orang tua yang dicintai warga. Mbah Rejo yang masih bugar di usia 80-an tahun, mendadak muntah darah. Dadanya yang tinggal tulang, kempas-kempis menandakan kesulitan bernafas. Batuk yang terdengar sangat kesal diiringi muntah darah terjadi selama beberapa detik. Mbah Rejo seperti kehilangan daya hidup ketika matanya menjadi putih sempurna. Sebelum terjatuh, Mbah Rejo sempat berucap, "Ya Allah." Tak ada yang tahu makna ucapan Mbah Rejo. Apakah sebagai bentuk permohonan untuk ampunan atau kekecewaan yang mendalam kepada anak dan cucunya. Siang tadi menyusul Hasan dan cucunya, Mbah Rejo meninggal dunia. Dari saku kemeja batik lengan panjang itu, seorang tetangga menarik keluar uang 20 ribuan. Konon,
Pagi tadi Mbak Rejo memungutnya di jalan. Dari dalam bilik terdengar suara raungan getir, disusul teriakan, "Ampun, ampun, ampun." Itu suara Lik Sardi. Teriakannya terdengar menyayat hati. Pemakaman untuk satu orang berubah menjadi dua. Ratapan dari Pak Parno dan Mardi mendominasi. Kehilangan Mbah Rejo nampaknya tidak masuk dalam rencana tumbal mereka. Sementara itu, dugaan soal tumbal pesugihan masih menjadi pembicaraan warga yang datang melayat. Tepat tengah hari, warga mulai heboh. Beberapa sesepuh desa mengaku melihat sosok Dewi, istri Pak Marno yang katanya sudah meninggal sejak lama. Para sesepuh desa itu mengaku melihat sosok Dewi berbaur dengan para pelayat lainnya. Ada juga yang mengaku melihat Dewi dalam dapur sedang membersihkan tungku untuk memasak. Ada juga yang melihat Dewi sedang menyiapkan kain jarik untuk membandikan Mbah Rejo. Pak Marno pucat pasi ketika mendapat laporan itu. Mardi diam saja, tak paham dengan apa yang terjadi. Maklum, Mardi masih terlalu kecil ketika ibunya meninggal. Sementara itu, Lik Sardi akhirnya keluar dari bilik dengan raut wajah yang panik. "Mana Dewi? Mana Dewi?" Selama beberapa menit, Lik Sardi berlari mengelilingi rumah untuk mencari Dewi. Kalau tidak ditahan oleh warga desa, Lik Sardi sudah meraih pacul hendak dihantamkannya ke kepala Dewi kalau ketemu. Masalahnya, Dewi tak ada di sana. Warga yang ikut mencari juga tak berhasil. Hingga pada akhirnya, ketegangannya mereda. Cerita-cerita dan spekulasi rumor mulai merebak. Kenapa Hasan meninggal? Kenapa Mbah Rejo mati mendadak? Kenapa juga Dewi muncul? Siapa yang menumbalkan siapa? Dan siapa yang menjadi tumbal? Hingga menjelang sore, sebelum pemakaman Hasan dan Mbah Rejo, pertanyaan itu tak terjawab. Pak Marno dan Mardi pun berjalan di belakang rombongan pelayat. Dia mengantar dua jenazah menuju kuburan desa. Ketika tiba-tiba dia muntah darah, matanya memutih dan terjatuh sambil berucap, "Ya Allah." Kali ini tak ada uang 20 ribuan yang tersimpan di baju. Hari ini, warga menguburkan 3 jenazah yang masih satu keluarga kami. Kami tidak tahu harus bagaimana. Selain menguburkan secara layak, Pak Marno dan Marti tak lagi berjalan berdampingan. Keduanya saling menjauh dan terlihat sangat waspada. Sore dan gerimis mengantar pelayat kembali ke rumah duka. Warga memutuskan mengantar Pak Marno dan Marti sampai rumah duka. Di sudut kanan rumah, di bawah kanopi, tampak sosok Dewi yang menjadi misteri itu. Saya tak tahu sejarah Dewi dan desa ini. Namun, warga seperti histeris melihat kedatangannya. Ada yang berdoa, ada yang menyebut nama Allah, ada yang memaki, ada yang terdiam saja. Dia sibuk mengamati sosok ibunya yang konon sudah lama meninggal. Pak Marno juga terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia berucap, "Ampun, ampun, ampun, ampun." Disusul, "Ya Allah." Sebelum muntah darah dan ambruk. Pak Marno sebelum meninggal, dia cuma kehilangan kesadaran. Tubuhnya panas sekali, kata warga yang membopongnya masuk ke rumah. Mardi masih terdiam ketika pria bergumam, "Emak." Sesepuh desa menangis sejadi-jadinya. Sosok Dewi tak terlihat lagi. Saya pulang dengan 1000 pertanyaan. Lalu, cerita apakah yang ada di belakang sosok Dewi? Hingga saat ini, cerita itu masih menjadi pertanyaan bagi kami semua.